dia bisa jual produk, ya, promo dengan platform nah, tadi. dia jual produk juga, Iya, benar. penghasilan ya, Iya. penghasilan dari jual produk, Ya. tapi juga bisa penghasilan dari Ya, AdSense, AdSense ya. Jadi dapat dari AdSense. Nah, kalau sekarang ini ya misalnya kan gini nih, karena memang kan persaingan apa namanya konten para YouTuber ini kan memang luar biasa. Kadang-kadang kan kita merasa sempit, apalagi konten kan begitu tuh. Karena seolah-olah kan yang ada di ketika kita berhadapan dengan media YouTube itu seolah-olah nih semua konten sudah ada gitu kan gitu tuh. Memang sudah ada, Pak. Nah, semua konten sudah ada gitu. Nah, sehingga misalnya kita bagi orang-orang yang baru memulai, kemungkinannya kan ada dua tuh. Satu, dia meniru yang sudah ada, atau dia misalnya mencari hal yang baru gitu tuh. Nah, tapi dengan kondisi sekarang ini misalnya nih, kalau pendapat nih, kita minta pendapat lah ya dari kawan-kawan ini kan, misalnya apa sih misalnya yang paling apa bagus lah untuk pemula lah kira-kira itu. Susah juga. Iya, memilih konten ini kan, misalnya kan itu artinya mungkin dia sederhana, tapi mungkin itu juga memiliki apa tuh magnet penontonnya ada gitu. Kalau ada pun kita enggak pakai. Tapi baru atau itu termasuk dari kegalauan kita. Kalau ide banyak, Pak. Kalau masuk itu berserak lah. Ide tuh sebenarnya, dan kawan-kawan di luar juga pasti tahu lah ya, bahwa kok bisa, ini bisa jadi konten, ini bisa jadi konten. Tapi persoalan itu kan yang bikin mundur itu sepi penonton. Sepi penonton dia. Jadi yang paling berat itu mas sepi penonton. Yang bikin drop itu kan seringkali karena capek bikinnya gitu kan. Bagus-bagus, waktu terbuang apa termakan saya harus sudah keluar modal. Tapi penonton sepi kayak gitu tuh. Ayo, kalau mungkin kalau pakai trik sederhana, jangan pasang harapan gitu. Ya, tapi kan konten aja gitu, jangan pasang harapan. Tapi kan pasti karena ada harapan itu, misalnya orang mau berkonten. Iya, betul. Gitu. Tapi gini Pak, yang bikin orang jatuh ngedrop itu karena harapan tidak terwujud. Ya kan, jadi putus asa ya. Jadi mendingan nggak usah kasih harapan. Artinya maksudnya nggak usah kasih harapan. Itu ya konten, bikin gitu. Nggak usah dipatok harus banyak penonton segala macam. Ya kadang-kadang kan gini misalnya gitu kan. Apa namanya itu? Secara teori A, B, C, D lah gitu. Banyak teori yang bisa dipelajari dari kawan-kawan yang memang punya pengalaman lebih dari kita lah ya. Mereka bisa berbagi di YouTube itu kan banyak tuh tutorial. Tapi kan ada yang istilahnya dia mengabaikan itu, tapi penontonnya banyak. Hoki kan, mungkin ada faktor hoki. Iya, ada. Ya jadi itu faktor keberuntungan. Ya jadi kadang kita kalau putus asa tuh biarlah alam yang bicara gitu ya. Ya kan? Ya, tapi kan kadang-kadang itu tadi. Jadi yang penting kan apa ya? Berkarya aja. Mulai aja dulu. Ya, memulai. Persoalan nanti kan apapun kan sederhana lah, Pak ya. Menurut sedikit analisa ya. Tidak ada yang pasti juga, mau ngapain juga ada yang pasti. Ya. Kita bikin usaha aja lah. Emang udah bisa pasti diuntungkan. Kan belum tentu juga kan. Artinya segala sesuatu itu tidak ada yang pasti juga. Ya mendingan ya udah kalau ada yang pasti. Ya, pastikan dimulai. Pastikan mulai aja. Kamu udah pasti kok. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Itu filosofinya gitu. Supaya ya kalau tidak mundur juga. Apalagi misalnya kita sampaikan, oh ini harus gini, ini harus gini, ini harus gini. Yang kawan belum mulai, susah ya. Kan? Jadi mending ya udah mulai aja. Ya, sepakatnya gitu. Nah terus gini, misalnya kan ada kecenderungan. Nah, ini kan ada ya semacam tren baru lah ya, yang ada di pemerintah, misalnya kan ada di masyarakat, misalnya kan gitu tuh. Melihat misalnya kan beberapa platform media sosial termasuk YouTube. Ini kan sekarang itu kan baru mulai terbuka nih. Oh ini potensial misalnya untuk mengangkat UMKM yang ada di desa, misalnya kan untuk apa namanya itu, bagaimana misalnya dia bisa memasarkan produk yang dia punya misalnya gitu tuh. Nah ini kira-kira seperti apa nih melihat ini Bu Ridwan? Oke, konteksnya. Jadi memang benar sih Pak, kalau kita melihat di media itu kan bagaimana pemerintah menggaungkan bagaimana UMKM kita
memanfaatkan media sosial di era digital dalam rangka pemasaran. Ya. Cuman kan tidak segampang itu Tidak kan segampang bahasanya, itu. ya, gitu. Artinya kalau bahasa saya itu para konten kreator harus kawin dengan UMKM, apalagi di skala desa. Saya jadi penghulunya, Pak. Iya. tapi yang uniknya sebenarnya konten kreator ini juga merupakan bagian dari UMKM. Kalau kita melihat definisi-definisi ya. Iya, ya. Artinya sebenarnya para kreator ini pun sebenarnya merupakan UMKM itu sendiri. Cuman kan karena di lingkup umum ya kan di masyarakat awam taunya ada seperti gap itu antara UMKM yang punya produk murni dengan para konten kreator. Nah, andilnya harusnya hadir seorang konten kreator dengan UMKM ini contoh spesifiknya seperti ini. Bagaimana misalnya di medsos, katakanlah di Facebook, Instagram dan yang lainnya, UMKM mempromokan produk yang mereka miliki dengan mungkin sajian player. Itu kan kerjanya konten kreator. Bagaimana foto itu menarik dengan tagline-nya mungkin, dengan sajian-sajian yang secara ini ya grafis ya itu ya. Artinya harus kawin, bahasa saya harus kawin. Mereka ini jangan terpisahkan di skala desa, karena konten kreator butuh untuk konten yang jadi konten. Jadi konten kreator butuh konten, sementara UMKM butuh promo. Iya, butuh promo melalui disiplin konten tadi. Artinya ini kan bisa dipisahkan kan. Walaupun kalau kita melirik dari definisi, konten kreator desa itu merupakan UMKM. Itu kan, Bang. Kalau dari sisi usaha ya. Iya, usaha ya kan? Ya kan itu juga. Usaha. Kan sama-sama usaha. Usaha gitu. Cuman ada yang ada yang produk ini ya nyata, ada yang berupa kalau kategorinya konten. itu kan masuk di industri kreatif. Industri kreatif ya. Kreatif ya kan itu kreator itu kan kayak menjadi industri kreatif. Agak terpisah seolah-olah ya gitu. Ya kalau UMKM kan yang tidak industri kreatif juga masuk UMKM. Ya. Nah, industri kreatif ini mestinya juga bagian dari UMKM ya begitu. Artinya kalau ada support. Sekarang misalnya gini. Ini kan UMKM ya produknya. Tapi kan butuh orang kreatif yang bikin ini salah satu contoh kemasan. Ya ini kan termasuk salah satu produk konten kreatif. Konten kreatif. Ya kan dengan apa namanya level ini ya. Bagaimana yang bikin player misalnya di media sosial? Kan tidak mungkin juga asal foto gitu kan. Dia kan ada teknik menarik kalau tanpa teknik ya. Nah, kreatornya itulah yang konten kreator. Ya, itu yang meng-create logo, bikin mungkin hashtag dan sebagainya kan. Kerjaan kreator. Kreator. Jadi konten kreator itu jangan disempitkan menjadi YouTuber. Gitu. Ya. Itu salah satu bagian aja kan. Jadi YouTuber itu ya salah satu bagian dari konten kreator yang menggunakan platform YouTube. Yang menggunakan platform YouTube, artinya video ya. Kan gitu. Artinya kan yang bukan bentuk video, player misalnya begini juga masuk. Ya konten kreator. Konten kreator kan, termasuk fotografer ya. Iya. Nah, gitu. Nah, sekarang misalnya ada yang mau live itu, Pak, di apa ya? Platform media sosial. Tapi kan apakah UMKM kita mampu bagaimana buat atraksi live gitu kan? Ini kan sebenarnya bagian dari kerjanya konten kreator. Nah, intinya bahasa saya ini harus jangan dipisahkan lagi. Dunia sekarang kan harus terjun ke digital. UMKM kita harus mulai itu. Tapi kendalanya ini tadi, kalau terpisahkan seperti ini kan, ada ruang yang seolah-olah tidak connect gitu kan. Jadi kalau kasarnya gini lah. Kalau pelaku UMKM itu dapat bantuan, artinya konten kreator dapat bantuan juga. Iya, karena UMKM juga kan. Nah, konten kamu apa? Ya membantu UMKM gitu. Ya sama-sama industri kan. Iya, industri. Sama-sama industri. Nah, artinya tadi begini nih, kalau misalnya kita punya kendala tadi soal konten, artinya UMKM ini bisa jadi konten. Salah satu konten YouTube. YouTube betul. Iya. Bagaimana banyak seperti konten yang meliput kuliner jalanan seperti itu kan. Itu kan konten kreator. Tapi dengan adanya itu produk si kuliner jalanan ini kan terpromo. Artinya kan ada dua
simbiosis mutualisme Iya, ini iya, muncul iya. gitu ya. Berkolaborasi. Nah, nanti kan YouTuber ya. Sekarang kalau kita cerita soal YouTube, maka YouTuber nanti bisa berkolaborasi dengan UMKM lain. Ya, betul. Karena betul. sebenarnya YouTuber itu juga sebenarnya masuk bagian dari UMKM. Nah, Kan gitu tuh. Nah, itulah buat pemerintah gitu. Sentilan. Tapi Iya, real, real, kan iya. gitu. Real. Karena selama ini kan misalnya YouTuber itu tidak dianggap UMKM gitu. Karena kini kan jargonnya itu bagaimana UMKM kita harus memanfaatkan media sosial Media untuk sosial, marketing. marketing. Wah, luar biasa ini. Tapi bayangkan mau foto aja itu kan ada teknis sendiri, teknis yang harus bagaimana dipahami. untuk pahami gitu Ya. kan. Termasuk video juga Video. harus paham. Menggunakan platform apa? Misalnya kalau kita menggunakan platform YouTube, baik Ya. itu video panjang Dan ataupun misalnya dengan short, misalnya kan. ya, Ya kan short juga sekarang kan sudah ini ya sudah bisa berjualan katanya kan. ya. Sekarang kan lagi dirancang itu kan short. Ya. Termasuk orang yang mau live itu Mm-mm. tidak segampang itu, tidak salah pasang kamera Mm-mm. langsung tahu. Itu kan ada proses-proses yang perlu disiapkan seorang Ya. yang lagi ini live itu kan. Bagaimana dia Kolaborasi. menyusun etalase, kan? Tujuannya itu sebenarnya sederhana, Pak. Iya. Ya, macam mana kalau ada bantuan kita dibantu. Iya betul. Kita dibantu. Nah, itulah maksudnya gitu kan. Ya. Iya. Dan ke depan ya tadi itu tujuannya bisa jadi itu sama, kita Iya. perlakuan sama. Terus yang kedua sebenarnya ya bagaimana ke depan sebenarnya juga menjadi ide Iya. konten. Jadi itu jangan hanya jargon-jargon di Iya. Ya. Yang mungkin akan lebih efektif sebenarnya Iya. pelaku UMKM tuh. Iya, Mereka juga punya jiwa kreator. kreator. Itu yang efektif. Iya. Efektif ya. Ya. Iya. Misalnya ini Hmm. apa katakanlah pabrik apa namanya istilahnya? Peyek lah. Peyek dan kopi. Kuliner, Ya. kuliner. Kuliner. Kulinernya Iya. peyek dan kopi lah ya. Iya. Nah, Kalau pelaku UMKM-nya juga mampu menjadi kreator kan, Iya, double kan? double. Dia bisa jual produk, Ya, promo dengan promo, dengan platform nah, tadi. dia jual produk juga. Iya, benar. Penghasilan ya? Iya. Penghasilan dari jual produk, Iya. tapi juga bisa penghasilan dari Ya, AdSense. AdSense. Ya. Jadi double Jadi penghasilan. dapat dari AdSense, kemudian dapat juga dari produk. Iya. Dan itu terjadi kan misalnya ada beberapa orang Banyak itu. pelaku UMKM. Bahkan dari kenyataannya produk. justru kadang Besar lah itu. penghasilannya lebih besar Besar dari gitu. dari yang Iya. jualan produk. Produk. Iya. Jadi tidak hanya melulu misalnya penghasilan itu dari AdSense berpikirnya gitu ya, tapi juga dari produk, ya. Iya. Bisa dibalik. Atau sebaliknya. Iya. Sebalik gitu. Tidak laku udah ngapo. Tidak apa-apa. Hmm. Tapi videonya videonya rame gitu ya. Jadi ada konten Iya. kan gitu. Ini itu. Ada laku udah apa-apa lah. Gitu. Nah, Yang penting konten aku ditonton. Iya. Bisa juga. Nah terus ini karena kita ini kan misalnya Pak Rizon, Bang Heri juga kan, ini kan beberapa kali ini kan sudah diundang, misalnya kan beberapa ada lembaga pemerintah yang mengundang, Iya. misalnya kan, Iya. terus ada juga desa misalnya yang mengundang, minta difasilitasi, misalnya memberikan pemahaman soal bagaimana menjadi melakukan ya kolaborasi tadi itu antara UMKM dengan konten kreator gitu tuh. Nah, Iya. kira-kira seperti ke depan ini kalau misalnya nih ada beberapa lembaga lain ya, ataupun misalnya desa yang berkeinginan misalnya untuk didampingi juga atau juga misalnya pengen berbagi ya, pengetahuan, ini seperti apa nih? Jadi kebetulan kan Rizon ini kan punya lembaga, Pak. Hmm. Namanya Zona. Kreatif. Zona kreatif ya. Jadi Rizon ini lah. Ya, oke. Ya. Itu bagus ya. Beda ini pendapat dari Bang Heri dulu tadi. Pak Heri. Tadi ya, terkait itu Iya tadi. terkait itu tadi. Nanti Rizon jelaskan soal zona kreatifnya gitu. Ya kan apa ya? Kalau balik ke soal katakanlah bahasa sederhananya itu kan kita diundang tuh untuk memberikan materi tentang konten kreator sebenarnya, Ya, bukan sebagai YouTuber. Ya. Nah, cuma kadang-kadang pemahaman publiknya. yang mengundang YouTuber konten kreator tuh YouTuber. YouTuber. Iya. YouTuber tok gitu. Jadi UMKM-nya sudah disuruh jadi YouTuber gitu ya. Nah, satu itu. Betul. Yang kedua kan dia melihat itu kan juga bingung gitu kadang menerjemahkannya. Ini pelaku UMKM-nya diajak jadi YouTuber atau UMKM memanfaatkan dia UMKM memanfaatkan media digital untuk promo produk. Ini kan harus berbeda. Nah, Terlepas platform apapun. Iya, platform apapun. Terserah, iya ya. mau medsos apapun. Bener-bener. Medsosnya terserah. Ya. Gitu. Medsosnya terserah mau IG, mau Ya, YouTube, mau Facebook apa. Kan dalam pemahaman sederhana
aku bahwa Ya. yang disebut konten kreatif itu kan itu. Ya. Ya. Artinya orang yang membuat konten yang kemudian di-share ke Facebook atau media sosial lah misalnya kan. Nah, kadang-kadang yang undang ini seringkali menerjemahkannya hanya Sempit, YouTuber. soal Ya. YouTuber aja ya. Nah, itu kan susah. Jadi ya mudah-mudahan ke depan kan apa pemahamannya satu lah. Ya, bisa diperluas lagi, bisa sama pemahaman itu dengan apa yang Susah kadang-kadang tuh kita tuh mau kasih materinya tuh Ya. mereka mau kita ajari sebagai YouTuber Iya, iya. atau mereka tuh mau belajar bagaimana membuat konten agar bisa promo. Ya. Kan? Ya. Itu kadang masih Ya, rancu. tapi kan misalnya ketika momentum kita diundang untuk terlibat itu kan sehingga kita bisa menjelaskan. Ya. Ya kadang-kadang ya itu Ya. Nah, waktunya habis, Pak. Kalau menurut saya kan lebih ini ya, lebih bagus lagi kalau justru konten kreator itu selain kasih pemahaman tadi, ya pendampingan secara teknis. Maunya ini tadi UMKM tadi apa? Pak, saya mau promo di Facebook saya. Apa yang perlu disiapkan? Nah, misalnya videonya kah? Apakah playernya kah? Nah, pendampingan hal itu yang harus dilakukan secara praktis, bukan hanya teoritis gitu kan. Karena sekarang ini kan kalau teoritis cukup banyak lah, apalagi kata Bang Heri tadi, tinggal buka YouTube kan. Nah, ini. Cuman kan apakah memungkinkan gitu? Apakah ibu-ibu UMKM kita nonton gitu? Tapi lain kalau ketika didampingi secara praktek langsung di lapangan, seorang konten ada di sisi mereka, rasanya akan beda kan Bang? Akan beda. Nah, Bu, pakailah kamera Ibu, HP Ibu, cara motonya gini ya, salah satu simpelnya. Cara bikin tulisannya seperti ini ya. Hal-hal yang praktis seperti itu mesti diperbanyak gitu kan. Diperkuat ya. Dia diperkuat. Ya setidaknya memang yang perlu dibangun sebenarnya Iya. sebelum sampai kepada Iya. materinya Iya. sebenarnya yang perlu dibangun itu kan kesadarannya kan. Iya. Kalau secara teknis Iya. ya di era sekarang pastilah orang foto upload foto Betul, tapi kan itu perlu diajari lah. Iya. Artinya ada perlu pelatihan dulu. Iya, iya. Cuma teknik pengambilan gambarnya Iya. mungkin. Tidak juga, Pak. Tidak juga ya. Kan ada produk yang tidak perlu teknis pengambilan gambar juga. Iya. Artinya yang penting ada produk tuh Iya. kan ada T1 semangkok foto Iya. dijual T1 kan Iya. bisa kan. Iya. Artinya tapi kan kesadaran orang untuk jualan lewat itu. Iya. Melek lah istilahnya lah. Melek. Iya, melek gitu. Iya betul. Kesadaran itu Iya. bahwa medsos itu bukan untuk Ya, gibah gitu. gibah. Bukan hanya untuk ini ya. Iya. Ya, betul, betul. Ya daripada bikin posting nanggapin penampilan kawan-kawan kan, Iya. mending kan posting produk. Penting Nah, produk. kesadaran itu tuh sebenarnya yang belum terbangun di masyarakat kita ya. itu sebenarnya perlu dibangun sebenarnya kesadaran dulu. Ya. Karena misalnya ada orang punya produk, dia punya sebotol madu, ya kan? Dia punya sebotol itu apa? Cuman karena dia insting penjualannya Ya, bagus, bagus ya. nyeser aja tuh. Ya. Oke kan, tinggal satu botol lagi. Padahal dia tinggal Padahal cuma satu botol. cuma satu botol kan. Nah, kesadaran itu kan. Artinya kalau kesadaran itu muncul, sebenarnya hal-hal lain itu sebenarnya gampang di era sekarang. Iya. Apalagi sekarang HP itu aplikasinya kan banyak. Iya, luar biasa ya. Artinya kan tanpa harus editing yang ribet-ribet, HP-nya ngedit dewe. Ya kan? Ya. Dengan dengan kecanggihan sekarang itu ya. Nah, terus kalau zona kreatif tadi itu misalnya ini apa aja nih yang paling ya dalam hal bagaimana misalnya kan ikut berkontribusi dalam pengembangan UMKM dan media digital ini tadi itu. Ya, kalau untuk target awalnya sih ya itu tadi sebenarnya bagaimana zona kreatif ini bersahabat dengan UMKM. Jadi kedepannya untuk secara konten zona kreatif aja berfokus pada hal-hal yang berbau UMKM. Berbau pada UMKM. Tapi kalau ke depan mau dikembangkan ada pihak lain yang menggunakan jasa kita selaku pendampingan. Kata Bang Heri tadi pemateri secara teknis dan teoritis ya kita siap gitu gitu. Iya. Ya kontennya berbagi. Ya, berbagi yang Ya, artinya kan misalnya di zona kreatif ini ya bisa jadi misalnya kolaborasi antara pelaku UMKM dengan zona kreatif untuk dilakukan pemasaran. Terus yang kedua, ruang yang paling mungkin adalah bagaimana misalnya zona kreatif melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM untuk bagaimana meng-create konten-konten yang bagus misalnya kan. Ya untuk promo. Promo. Atau kawan-kawan ada di salah satu desa ada komunitas YouTuber pemula untuk membangun komunitas ya. Ya, artinya kan ini ada ruang juga kapasitas ya. Misalnya kan untuk anak muda, bukan hanya yang produk ini tadi kan. Produk
hal-hal ini. Gitu. Seperti Bang Heri tadi kan punya pengalaman bagaimana channel gitu ya, gitu. Ya intinya kan begini, sebenarnya kan ruang ini sangat besar dan memang saya pikir sudah saatnya desa-desa ini misalnya kan bisa lebih lebih bijak memanfaatkan berbagai macam platform media sosial. Ya pertama untuk bagaimana bisa membangkitkan UMKM yang ada di desa, kemudian juga membangkitkan merubah cara pandang tadi ya, cara pandang bagaimana misalnya beberapa platform media sosial dengan berbagai macam kecanggihan itu untuk hal-hal yang positif. Betul, gitu, kan? betul. Jadi jangan hanya jadi kalau bisa ya pemuda kita jangan hanya sebagai konsumen. Konsumen dalam dia maunya harus berkarya deh. Ya kan kalau soal promo itu kan tidak hanya pelaku UMKM sebenarnya. Bisa yang lain ya. Misalnya ada satu warga desa yang memang katakannya punya jiwa bisnis. Kan dia bisa menjual produk desanya. Iya itu. Artinya kan dia tinggal beli produk desa atau promokan produk desa gitu kan. Siapa yang mau beli dia bisa ambil untung kan. Ya, berbagi kan. Atau ada orang yang punya keterampilan khusus seperti kesenian dan sebagainya kan dia bisa diangkat. Gitu. Ya, kalau kita ini kan gitar tunggal, ada lagu itu tradisional ya kan gitu ya. Bayangkan banyak tuh yang viral itu kan. Punya keterampilan kan tinggal bagaimana menyikapi gejala era digital seperti ini. Teknologi lah ya. Jangan sampai kita hanya teknologi yang membuat mudah nih malah menjadi sulit. Selain itu. Mempersulit. Ya, artinya kalau konteksnya soal bagaimana menjual produk. Menjual produk kan kalau lewat medsos kan bisa mengirit banyak hal. Waktu biaya betul. Oke. Nah, ini kan artinya kan kalau kita cerita soal berbagai macam platform media sosial, khususnya YouTube sekarang kan gitu tuh. Ya karena kita misalnya tadi bermainnya di YouTube nih, di YouTube. Ya kan, Bang Heri di YouTube, saya di YouTube. Ada Bujang Jayo, ada yang lain, misalnya gitu kan. Semuanya di YouTube nih. Nah, kira-kira misalnya apa yang paling mungkin dilakukan nih dengan berbagai macam produk UMKM di desa. Karena kita main di desa. Kita ini kan pasti main di desa nih kan gitu. Apa yang paling mungkin misalnya ke depan untuk kita garap bersama? Project lah ya. Project lah. Aku sih ada ide Pak, tapi ya selain tadi apa yang projectnya mungkin bisa jadi apa yang di zona kreatif ya. Itu salah satu soal bagaimana menindaklanjuti dari gejala-gejala lah ya. Intinya keinginan orang untuk kampanye media soal produk. Ya termasuk kampanye caleg lah. Yang mau memanfaatkan media sosial mungkin zona kreatif bisa menjadi bagian dari mitra yang bisa dibangun. Bagaimana agar tampilan produknya bagus di medsos atau juga termasuk misalnya ada produk yang belum punya brand yang perlu didesain misalnya logonya. Itu kan bisa menggunakan jasa kreatif dari sisi kreativitasnya. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, sebenarnya kan isu UMKM itu kan sudah mengejala Pak. Artinya kan hampir menjadi isu yang ramai lah ya. Banyak sekali pihak-pihak yang agak konsen lah untuk masuk pada isu UMKM itu. Bahkan menjadi konsen semua pihak kalau sekarang gitu kan. Ya bahkan rame-rame sekarang kan UMKM, royok UMKM dan TikTok kan agak ada semacam ini kan. Artinya kan isunya rame lah. Rame itu maksudnya positif. Rame positif artinya ada semangat baru untuk menghidupkan UMKM. Nah, artinya kan memang isunya mesti kita coba ikut di dalam isu tersebut lah. Nah, berkaitan dengan konten kreator itu kan kalau di YouTube sendiri lah, kalau kita melihat banyak sekali tuh kawan-kawan yang konsen di channel yang berhubungan langsung dengan pelaku UMKM. Misalnya ada channel kuliner, ada channel yang memang mengupas misalnya soal bikin A, bikin B, tutorial lah gitu kan itu berkaitan juga dengan UMKM. Nah kalau dikaitkan misalnya dengan bagaimana menumbuhkan semangat bersamanya, artinya antara konten kreator atau YouTuber kolaborasi dengan pelaku UMKM-nya, mungkin
secara ide kreatif ya mungkin memang harus dimiliki oleh Tugasnya konten kreator. konten kreator Iya. memang. Nah, tinggal kita ngelihat nih, oh ternyata di daerah kita katakanlah itu pelaku UMKM-nya lumayan banyak nih. Nah, bagaimana itu kita konsep menjadi sebuah tayangan yang memang fokus di UMKM. Ya, mengangkat UMKM yang ada ya. Ya kan, misalnya kita bikin satu channel bersama lah gitu ya. Artinya channel yang per menit lah. Ya. Artinya kita hanya Konsen. mengangkat Ya. hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha. Ya, channel UMKM. Channel UMKM lah kasarnya. Keren itu. Artinya kita berkunjung ke pabrik A, pabrik B misalnya. Ya, misalnya hari ini Desa Betapar Pedro Kopi. Besok misalnya datang ke Bukit Barisan Marni, misalnya kan. Ada pengrajin tahu. Besok lagi bawang goreng, misalnya kan. Besok lagi apa gitu ya. Nah, jadi kita selain memang kita mengambil sisi kontennya untuk kita jadikan produk kreator, produk YouTube-nya. Tapi kan di situ akan ada interaksi tuh antara kita dengan pelaku usaha, ya kan? Nah, atau kerajinan bisa nih. Iya. Di situ kan akan terjadi interaksi tuh. Bisa dia bertanya soal bagaimana bikin videonya, misalnya bagaimana bikin logonya, Nah, ya itu ya. atau bertanya bikin isinya di mana Pak? Di mana nih, ada informasi enggak? Nah, itu kan ada interaksi tuh. Iya. Nah, itu kan akan menjadi satu kolaborasi yang menurut saya itu agak dari sisi manfaat akan banyak manfaatnya. Dari sisi kita sebagai konten kreator, kita punya bahan, punya materi konten. Pelaku UMKM juga memiliki semacam mitra, mitra yang tidak tertulis lah, artinya mitra yang di tempat diskusi lah, tempat diskusi berkaitan dengan bagaimana sih produk ini bisa berkembang. Iya. Nah, itu menurut saya itu kalau kita ciptakan, dia semacam membuat lingkaran keterkaitan antara menjawab persoalan teman-teman UMKM yang mungkin ada beberapa hal yang mereka agak sulit untuk masuk ke era digital tadi. Gitu kan. Nah, dikaitkan dengan soal yang Tadi. zona kreatif kan. Zona kreatif sebagai lembaga yang memang dia agak konsen untuk memberikan edukasi atau praktis langsung ya. Jadi sehingga ada kaitan tuh antara ketika mereka butuh bagaimana bikin logo, kan zona kreatif punya tuh tim yang bisa membuat logo, misalnya kan. Buat video dia liputan kita bisa arahkan ke situ. Oh ya, artinya ke depan kita ini kan artinya berpeluang nanti itu misalnya bagaimana ada satu channel yang nanti memang khusus terus meliput UMKM yang ada di desa. Di sisi lain dari interaksi konten UMKM nanti bisa komunikasi misalnya dengan pelaku usahanya itu untuk bagaimana misalnya mereka membuat logo, pendampingan pembuatan beberapa konten misalnya kan berkaitan dengan desain macam-macam ya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan perizinan juga bisa dilakukan ke depan. Saya pikir ini sangat menarik dan ini hal yang positif. Terbuka mungkin siapa tahu kan malah ada minta diajarin jadi YouTuber. Iya betul. Masuk pelaku UMKM bisa jadi kan? Atau yang lain misalnya kan gitu. Jadi misalnya oke lah saya punya produk ini, ajarin dong. Ajarin ya bagaimana? Editnya gimana gitu kan? Ya itu kan bisa langsung berbagi. Ya gitu. Oke. Nah, itu hal-hal seperti itu. Oke, pemirsa sekalian, sudah cukup lumayan panjang cerita kita tentang YouTube. Kalau mau dilanjutin Pak sampai subuh Pak. Oh iya. Udah endorse ini. Honornya rata masalahnya Pak. Iya. Yang honornya rata ya udahlah. Iya. Diratakan saja. Ya, mudah-mudahan obrolan yang yang lumayan panjang ini ada manfaatnya untuk teman-teman penonton semua dan juga termasuk kami sebenarnya. Kami juga dapat ide kan gitu. Kami juga kan kalau kita ngobrol gini bagi ilmu kan ilmunya nambah. Cuman ada satu tadi. Kita juga UMKM gitu. Gitu. Jangan lupa YouTuber juga UMKM gitu. Artinya juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan para UMKM lain. Ya, itu ya. Setuju? Setuju ya? Ketok palu kita. Saya masih agak ragu. Oke, demikian. Sampai jumpa lagi dengan konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and buat share. mempercayai. Iya, sip.